Senjata! Siap! Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak! Pegawai senjata! Gerak! Selamat ulang tahun Indonesiaku yang ke-75. Semoga negeriku ini selalu jaya. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini liburlah dan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah
jadi bakti. Dulu satu tumbuh seribu, karena kaya sakti. Selamat, Bung. Semoga kau di sana selalu dalam kemerdekaan. Apakah kita sudah merdeka? Apa? Apakah kita sudah merdeka? Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Lalu cucuku mengeluarkan sobekan kertas koran dari kantong sakunya. Kemudian dia menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media, semua kandidat yang pintarnya. Dagangannya hanyalah sensasi. Semuanya palsu. Pengeramput. Sini. Ayo ke sini. Duduk. Jangan ngomong dulu. Dengarkan aku baik-baik. Dipasang telinga itu. Apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apa gurumu sudah tidak mengajar sejarah Indonesia? Atau gurumu tidak memberitahumu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya jam 11.30 di Jalan Pengangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan kita. Sebentar, jangan kemana-mana. Duduk dulu di situ. Dengarkan baik-baik. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan diselenggarakan dengan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sejak itu kita sudah merdeka. Kalau kita sudah merdeka, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku ini melayang ke wajahnya. Untung aku ingat, anak kecil ini adalah cucuku sendiri. Kalau kita sudah merdeka, itu artinya kita sudah bebas dari penindasan penjajah. Kita sudah bebas berpikir, bebas berbuat, dan bebas menentukan nasib kita sendiri. Tapi kalau kamu itu miskin, lapar, susah, kecewa, terpuruk, dan sakit, itu bukan urusan kemerdekaan. Kalau kamu ingin kaya,
Kamu harus kerja keras, harus mencari sendiri kekayaanmu, dan harus membalik sendiri nasibmu. Karena tidak ada orang yang mau menolong secara cuma-cuma. Kalau kamu ingin berhasil, mau jaya, mau hebat, harus kerja keras, harus bersaing, harus mencari sendiri kekayaanmu, dan harus berjuang melawan rintangan. Karena tidak ada orang yang mau menyuapi, apalagi mengasihani. Tapi kalau kamu itu pintar, cerdas, berprestasi, cangkal, kamu bakal jadi orang yang nomor 1. Tapi kalau kamu itu sebaliknya, pemalas, bodoh, bungul, pembabal, suka mengeluh, suka mengemis, dan suka protes, yakin kamu bakal jadi orang yang paling susah seumur hidup. Sebentar, aku belum selesai. Ingat, kalau orang tua bicara, harus didengarkan dulu baik-baik dan jangan dipotong. Jika kita merdeka, artinya kita sudah bebas. Dan kita harus bisa menggunakan kebebasan yang diberikan oleh kemerdekaan. Jangan sementang-mentang merdeka, lalu jasa kehendak. Belum. Aku belum selesai. Padahal, kalau kamu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan lain milik saudara dan saudarimu yang ada di lingkunganmu, yang sama merdekanya dengan kamu. Alhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu belum merdeka. Paham? Dia hanya diam saja. Hingga beberapa kali kutegaskan, akhirnya dia menjawab tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, artinya kamu orangnya merdeka. Karena hanya orang merdeka saja yang berani kapanpun dia bilang tidak. Di layar televisi, sang saka telah dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Sejak kami dulu pergi ke hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegat konvoi kolonial. Malam-malam kami menghancurkan jembatan, mengendap-endap masuk ke dalam kota, menyusup ke atansi militer untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Untungnya kami sempat lari dan kakiku ditembak. Kami semua masuk ke dalam sumur tua.
sang saka telah naik ke puncak tiang. Anggur perkasa. Aku telah ikut membayar ongkos hingga kakiku tertembak dan pincang sampai sekarang. Tapi tidak ada rasa menyesal sedikit pun. Pada saat kemerdekaan, kuletakkan senjataku. Aku pergi ke sawah. Hidupku tenang. Hingga pada suatu saat ada yang menuduhku dan mengatakan aku pengkhianat ketika kami dulu disergap. Aku diperkarakan dan aku dipenjara 4 tahun lamanya. Lama-kelamaan aku sadar orang yang menuduhku dialah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah aku bebas, aku pergi ke kota untuk mencari orang siapa yang menuduhku. Tapi ternyata dia sudah menjadi pejabat yang dicintai banyak masyarakat. Kala itu dia mengetahui kedatanganku. Dia menyuruh orang lain untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanya orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari, aku melarikan diri, aku menghilang dan aku menjerit. Aku menangis dalam batinku. Batinku menangis. Tanpa aku sadari, air mata telah membanjiri wajahku. Kalau begitu, apa kita sudah merdeka? Kenapa kakek menangis? Cucuku, kakek menangis sebagai tanda orang merdeka. Karena hanya orang merdeka saja yang berani menangis dimanapun, kapanpun dia ingin menangis.
Wahai tentara, dan polisi, dan rakyat, terlibat gandakanlah usahamu membasmi pengacau-pengacau itu. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali. Kalau pihak Belanda menentangnya, dengan misalnya tetap tidak mau menyudahi kolonialisme di Indian Barat, satu hari akan datang, entah besok, entah lusa, yang dia pasti digiling gilas oleh sejarah. Jika mau hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Inilah undang-undangnya dunia. Inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka. Jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Jerbasuki Mowobeo. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Terima kasih.